semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Fitriani, salah satu mahasiswi semester 1 Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi tentang konsep dasar ekonomi mikro dan pokok permasalahan organisasi ekonomi. Sebelumnya, kenapa sih materi ini penting dipelajari? Karena ekonomi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, mulai dari memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, hingga bagaimana suatu organisasi atau negara mengatur sumber daya yang dimilikinya. Sebelumnya, pernahkah terpikir kenapa uang jajan atau uang gajian selalu terasa kurang, padahal kebutuhan makin banyak, entah untuk kebutuhan transportasi, kuliah, uang makan, atau juga keinginan untuk traveling. Nah, dari situlah ekonomi mikro berangkat. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit kecil dalam perekonomian. Contohnya seperti individu, rumah tangga, dan juga organisasi atau perusahaan. Nah, hal ini berbeda dengan ekonomi makro yang melihat negara secara keseluruhan. Ekonomi mikro hanya terfokus pada keputusan sehari-hari. Contohnya nih ya, misalkan kenapa sih kamu lebih memilih membeli kopi daripada teh? Dan kenapa seorang pedagang harus menaikkan harga suatu barang ataupun jasa? Nah, jadi untuk konsep dasar ekonomi, secara umum, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas itu ada apa saja? Di antaranya waktu kita terbatas, uang kita terbatas, dan juga tentunya sumber daya alam yang terbatas. Dari sinilah muncul inti dari masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau biasa disebut dengan istilah scarcity. Karena keterbatasan inilah mengharuskan manusia untuk menentukan pilihan dan juga menentukan skala prioritas, dan setiap pilihan selalu punya biaya peluang, yaitu pilihan yang harus dikorbankan. Nah, untuk contoh sederhananya nih ya, misalkan kamu punya uang 100.000 dan kamu dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu apakah uangnya digunakan untuk membeli sepatu atau lebih memilih untuk membeli baju. Jika kamu lebih memilih membeli baju, maka biaya peluangnya adalah sepatu yang tidak jadi kamu beli. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa jenis nih. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk kebutuhan primer, contohnya seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Untuk kebutuhan sekunder, contohnya seperti kendaraan dan alat komunikasi. Sedangkan untuk kebutuhan tersier, contohnya seperti barang-barang mewah. Nah, kebutuhan ini berbeda-beda pada setiap individu, tergantung kondisi ekonomi dan lingkungan dan juga budaya. Nah, selanjutnya ada prinsip ekonomi nih. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan, manusia menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Untuk contohnya, misalkan ya, saat seseorang berbelanja di marketplace ataupun di pasar gitu ya, ia tentu akan membandingkan harga dan kualitas barang sebelum dia memutuskan untuk membeli. Kemudian selanjutnya ada juga motif ekonomi nih. Jadi motif ekonomi merupakan alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Motif ini bisa berupa memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuntungan, membantu orang lain, dan juga meningkatkan kesejahteraan.
Untuk motif ekonomi ini mendorong manusia melakukan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kita bahas tentang pokok permasalahan organisasi ekonomi. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan organisasi ekonomi? Jadi, organisasi ekonomi merupakan suatu wadah atau sistem yang mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara teratur dan juga efisien, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, untuk contoh organisasi ekonomi itu diantaranya seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dan juga lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Nah, organisasi ekonomi ini tentunya memiliki tujuan ya. Untuk tujuan utama organisasi ekonomi diantaranya yaitu untuk mengelola sumber daya secara efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan, dan juga meningkatkan kesejahteraan anggota ataupun masyarakat. Namun, dalam praktiknya di lapangan, organisasi ekonomi sering menghadapi berbagai permasalahan. Nah, terdapat beberapa pokok permasalahan organisasi ekonomi itu, diantaranya yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi, organisasi ekonomi ini sering menghadapi keterbatasan modal, tenaga kerja, bahan baku, dan juga teknologi. Karena keterbatasan ini menuntut organisasi untuk mampu membuat keputusan yang tepat agar tetap bertahan dan juga berkembang. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan. Karena sumber daya terbatas, setiap masyarakat pasti menghadapi 3 masalah utama. Yang pertama, apa yang diproduksi? Apakah memproduksi makanan, pakaian, atau teknologi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Apakah memproduksi sesuatu yang padat karya sehingga menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan atau ke padat modal, yaitu investasi ke teknologi ataupun mesin. Yang ketiga adalah untuk siapa barang diproduksi. Apakah untuk semua orang atau hanya kelompok kalangan tertentu saja? Nah, 3 pertanyaan ini disebut sebagai pokok permasalahan organisasi ekonomi. Jadi, organisasi ekonomi harus menentukan keputusan yang tepat, karena pada dasarnya keputusan yang kurang tepat dapat menyebabkan kerugian dan menurunnya kinerja organisasi. Untuk contoh kasus, misalkan nih, ada sebuah usaha kecil yang menjual produk dengan harga yang tinggi tanpa menyesuaikan daya beli konsumen. Akibatnya, produk tidak laku dan usaha mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang tepat sangat menentukan keberhasilan organisasi ekonomi. Nah, kemudian ada efisiensi dan produktivitas. Di sini organisasi dituntut untuk mampu bekerja secara efisien dan produktif agar dapat bersaing. Jika organisasi tidak mampu beradaptasi dengan perubahan seperti perkembangan teknologi, perubahan pasar, maka organisasi tersebut akan tertinggal. Nah, kemudian ada permasalahan lain juga nih, misalnya lemahnya manajemen dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Manajemen yang kurang baik dapat menyebabkan konflik internal, pemborosan sumber daya, dan juga menurunnya kualitas hasil kerja. Nah, sebagai penutup dari video ini, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar ekonomi membahas bagaimana manusia menghadapi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhannya melalui pilihan dan prioritas. Sementara itu, organisasi ekonomi berperan penting dalam mengelola kegiatan ekonomi, namun juga menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan sumber daya, pengambilan keputusan, efisiensi, dan juga manajemen. Nah, dengan memahami konsep ini, kita diharapkan mampu berpikir lebih rasional dan bijak dalam menghadapi persoalan ekonomi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi.
Nah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.